Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu minal an'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, wa ba'd. Para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang dicintainya, terlalu banyak pesan dan hikmah yang terkandung di dalam ibadah kurban. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang sangat istimewa. Selain melengkapi ibadah zakat yang kita tunaikan di bulan Ramadan, karena ibadah zakat kita mengeluarkan sebagian harta atau sebagian makanan yang kita nikmati sebagai karbohidrat, sementara ibadah kurban adalah proteinnya, jadi pasangannya. Selain itu, ibadah kurban juga merupakan ibadah yang mengandung nilai sosial yang sangat tinggi sekali. Namun, meskipun memiliki banyak pesan dan hikmah, tetapi karena tidak mungkin kita mengungkapkan secara keseluruhan pada kesempatan ini, maka pada kesempatan ini kita hanya fokus membahas dua saja pesan dari ibadah kurban yang sangat mendasar dan sangat penting. Pesan yang pertama, ibadah kurban adalah simbol cinta. Ibadah kurban adalah pengorbanan cinta. Kalau kita membaca sejarah dari lahirnya ibadah kurban yang pertama kali ditunaikan oleh Nabiullah wa Khalilullah Sayyiduna Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabiullah Ismail alaihi salam. Kita kenal Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang dikenal sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun sangat mencintainya. Terlalu banyak ujian yang diberikan kepada beliau untuk membuktikan bagaimana Allah menguji cintanya Ibrahim kepada Tuhannya. Dan salah satu ujian cintanya beliau kepada Allah adalah ketika beliau diuji, diperintahkan untuk mengorbankan anak buah hatinya, belahan jantungnya yang sangat dicintai, putra yang begitu sangat dicintainya, yang sekian lama dinanti kehadirannya. Tetapi Allah ingin melihat bagaimana cintanya Nabiullah Ibrahim kepadanya. Dan Nabi Ibrahim pun lulus menunaikan atau menjalankan ibadah kurban yang merupakan ujian cintanya itu. Beliau rela mengorbankan putra kesayangannya demi untuk dipersembahkan kepada kekasihnya. Ini pelajaran buat kita bahwa untuk menjalani hidup ini dalam mengikuti Nabiullah Ibrahim juga Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak hanya mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah, juga kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim, tetapi juga membuktikannya dengan mengorbankan apapun yang kita cintai. Pengorbanan kepada yang dicinta itu tentu banyak ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang berkorban dengan cinta, dia tidak akan terbebani dengan pengorbanannya itu. Orang yang berkorban karena cinta sama sekali tidak merasa berat, apalagi merasa kurang, tidak akan. Karena orang yang berkorban karena rasa cinta justru merasakan kepuasan yang sangat dalam,
Dia merasa bahagia sebahagia-bahagianya. Dia merasakan kegembiraan yang sangat dalam sekali ketika ia mampu mempersembahkan ibadah kurban. Dan tentu saja dia sangat berharap ibadah kurbannya diterima oleh kekasihnya. Yang kedua, ciri orang yang berkurban karena cinta, dia akan mempersembahkan yang paling baik. Dia akan mempersembahkan yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu, bagi saudara-saudaraku yang menunaikan ibadah kurban, niatkan ini adalah pengorbanan cinta. Cinta kita kepada Allah. Dan juga kita harus memberikan yang terbaik. Bukankah orang yang mencintai selalu ingin memberikan yang terbaik dan selalu ingin diterima dan tidak mau ditolak pemberiannya oleh kekasihnya? Ini yang pertama. Kurban adalah pengorbanan persembahan cinta. Lalu yang kedua, pesan dari ibadah kurban adalah dengan kita memotong hewan kurban, itu artinya kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Terlalu banyak sifat binatang yang nempel, yang ada bergelantungan di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita. Dan semua itu harus kita sembelih, harus kita pisah darinya di hari Idul Adha ini. Terlalu banyak sifat-sifat kebinatangan. Misalnya saja kambing, kalau kita lihat sangat susah diarahkan, ditarik ke timur, lari ke barat, ditarik ke utara, lari ke selatan. Terlalu susah diatur hewan yang namanya kambing itu. Bukankah terlalu banyak di antara kita yang memiliki sifat susah diatur, susah taat, susah ngalah? Semua itu adalah sifat kebinatangan yang harus segera kita sembelih. Binatang juga memiliki sifat rakus. Semua yang ada di hadapannya ingin dimakannya. Terlalu serakah. Ini juga harus kita sembelih sifat keserakahan yang ada di dalam jiwa kita atau yang bergelantungan di dalam kalbu kita. Sifat yang lain adalah susah menahan amarah, selalu ingin menyerang orang lain, selalu ingin memangsa orang lain, selalu ingin menghabisi pihak yang lain. Menghabisi pihak lain adalah sifat kebinatangan yang harus segera kita sembelih. Dan sifat yang lainnya adalah binatang itu terlalu susah mengendalikan libidonya atau seksualitasnya. Nafsu seksual yang dimiliki oleh binatang terkadang menghilangkan dan memang tidak memiliki rasa malu. Bukankah sekarang kita saksikan sudah banyak saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang kadang-kadang tidak mampu menahan nafsu seksual sehingga harus mengalahkan rasa malu yang kita miliki sebagai manusia. Mari kita sembelih, kita korbankan sifat-sifat kebinatangan ini yang ada di dalam diri kita. Semoga dengan Idul Adha, dengan ibadah kurban, kita kembali merdeka dari sifat-sifat kebinatangan dan juga kita mampu mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala persembahan kita, kurban kita yang terbaik, dan kita bahagia dengan berkurban karena kita mempersembahkan kepada yang kita cintai, Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban dengan cinta dan kita
menyembelih dan mengorbankan sifat-sifat kebinatangan kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.